Nah, yang menarik lagi berikutnya dari planet ini adalah planet ini memiliki piringan atau cincin di sekitarnya. Sehingga kalau sepintas kita lihat bentuk dari Saturnus itu mirip piring terbang. Tetapi sahabat sekalian, para ilmuwan melihat ada kemungkinan kehidupan di sana tidak di planet utamanya, melainkan di satelit yang mengitarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Islam Futuristik episode yang ke-7. Kita akan melanjutkan kajian-kajian kita tentang jagat raya, khususnya adalah tata surya, di mana kita berada di dalam tata surya ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, melakukan kajian teknisnya, maka saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa Al-Quran mendorong kita agar kita melakukan pengamatan-pengamatan terhadap benda-benda langit yang ada di sekitar kita, dan khususnya itu ada kalimat-kalimat yang mendorong kita untuk melihat langit yang dekat itu. Karena di langit yang dekat itu Allah memberikan gambaran ada beberapa benda langit yang menarik untuk diamati terkait dengan keberadaan kita di dalam tata surya ini. Ada 3 ayat yang secara bertahap kita sudah melakukan pembahasannya, dan saya kira baik kita untuk mengingatkan kembali ayat itu sebagai rujukan kenapa kita melakukan kajian terkait dengan benda-benda langit di tata surya kita ini. Baik tentang adanya kehidupan di planet-planet itu, ya, kemungkinan adanya kehidupan di planet-planet itu, ataupun tentang eksistensi planet itu yang sangat menarik untuk kita jadikan kajian yang mendorong kita untuk lebih mengenal Allah Sang Maha Pencipta Jagat Raya. Ayat yang pertama ada di dalam surat Al-Mu'minun yang kita sudah melakukan kajiannya tentang itu, tetapi saya cuplikan kembali untuk mengingatkan terkait dengan beberapa ayat lainnya. Walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lintasan di atas kalian, dan terhadap segala ciptaannya Allah itu tidak lalai. Sahabat sekalian, poin dari ayat ini adalah bahwa Allah menciptakan sab'a tara'iqa, yaitu 7 buah lintasan fauqakum di atas kalian. Ayat ini menggambarkan bahwa di atas kita ada 7 benda langit yang memiliki lintasan, dan Allah memancing kita untuk mengamatinya karena dimulai dengan menggunakan kata penegasan. Walaqad khalaqna. Dan sungguh itu menggunakan penegasan 2 kali, la dan qad. Sungguh benar nih Allah telah menciptakan fauqakum sab'a tara'iqa, telah menciptakan 7 lintasan. Jadi kita dipancing perhatiannya untuk memahami atau mengamati 7 lintasan di atas kita itu, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Fussilat ayat 12 Allah berfirman memancing kita kembali. Wa zayyanas sama'ad dunya bimasabiha. Dan Allah menghiasi langit dunia, langit yang dekat dengan masabih.
Di sini ada dua perhatian, dua fokus yang harus kita berikan perhatian. Yang pertama adalah sama ad-dunya, langit yang dekat, dan yang kedua adalah dihiasinya dengan masobih. Langit yang dekat itu tentu bukan langit yang jauh. Langit yang dekat adalah langit di mana Allah menghiasi dengan bintang-bintang, tetapi bintang itu diistilahkan dengan masobih. Masobih adalah kata jamak, bentuk jamak dari kata misbah, yaitu lampu. Atau ada kaitannya dengan subuh. Ya. Jadi Allah menghiasi langit yang dekat dengan benda langit yang seperti lampu, yang seringkali muncul di waktu subuh. 2. Yang ketiga, Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 6. Inna zayyanas sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Sesungguhnya Allah menghiasi langit yang dekat dengan hiasan bintang kawakib. Ayat ini memberikan perhatian lagi kepada langit yang dekat. Dan di langit yang dekat itu Allah memberikan hiasan-hiasan yang disebut sebagai al-kawakib. Kawakib adalah bentuk jamak dari kaukab. Kaukab itu adalah bintang yang berpindah tempat, yang kadang tenggelam, ya, kadang terbit, kadang tenggelam. Maka di sini kita mendapatkan gambaran lagi tentang langit yang dekat dihiasi oleh benda langit yang memiliki lintasan. Dia itu disebut misbah karena cemerlang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Dan kemudian disebut kawakib karena dia kadang terbit, kadang tenggelam. Yang di dalam astronomi disebut sebagai bintang pengembara alias planet. Oke, sahabat sekalian, jadi saya sengaja mengumpulkan ayat-ayat ini supaya semakin gamblang, semakin jelas bagaimana petunjuk Al-Quran dan dorongan motivasi Al-Quran kepada kita semua untuk mengamati benda-benda langit di sekitar kita yang dekat itu. Nah, kesimpulannya mengarah kepada planet-planet yang ada di tata surya kita. Oke. Jadi ini selalu kita ambil sebagai rujukan ya, karena Al-Quran itu adalah rujukan petunjuk kehidupan bagi kita semua untuk memahami segala macam yang kita hadapi di kehidupan kita sehari-hari, yang awam maupun sampai kepada yang ilmiah, para pakar sekalipun. Itu ada petunjuk-petunjuknya di dalam Al-Quran Al-Karim. Semakin berilmu kita, maka semakin banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan dari dalam Al-Quran Al-Karim itu. Oke, sahabat sekalian, di episode kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas planet yang ke-6. Karena kita sudah melakukan kajian mulai dari planet pertama ya, Merkurius, Venus, kemudian sepintas Bumi, kemudian Mars di planet yang keempat, dan episode yang lalu kita membahas Jupiter sebagai planet yang kelima. Nah, kali ini kita akan masuk lebih fokus untuk mencoba mengkaji, melihat lebih dekat planet yang ke-6, yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini adalah bagian dari planet yang dikelompokkan sebagai planet Jovian. Ya, ada dua kelompok planet, planet terestrial yang mirip Bumi dan planet Jovian yang mirip dengan Jupiter. Planet terestrial mirip Bumi, dia ada daratannya, ada atmosfernya dan sebagainya. Ya. Sedangkan planet Jovian itu mirip Jupiter, didominasi oleh struktur gas di dalamnya. Nah, planet Jupiter adalah planet yang terbesar di tata surya kita. Sedangkan planet Saturnus, ya, planet yang ke-6, ini adalah planet nomor 2 terbesar di tata surya kita. Kalau planet Jupiter itu besarnya sama dengan planet Bumi dijejer 11, ya. Jadi diameternya itu sama dengan 11 kali planet Bumi, maka Saturnus itu besarnya, diameternya adalah sekitar 9 kali planet Bumi. Jadi ada 9 butir planet Bumi dijejer itu sama dengan diameternya planet Saturnus.
Kalau dihitung volumenya, maka volume Jupiter itu sekitar 1.300 kali bumi. Kalau Saturnus sekitar 763 kali planet bumi ya. Ini adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya kita, sehingga sangat menarik. Meskipun dia planet terbesar kedua, yang lebih menarik lagi, ternyata planet Saturnus ini adalah planet yang paling ringan di tata surya kita. Kok bisa? Dia nomor 2 besarnya, tetapi dari segi masanya, ternyata dia bobotnya ya kalau dalam bahasa awamnya, itu paling ringan di tata surya kita ini. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan planet Saturnus ini memang didominasi oleh gas, dan gasnya adalah gas paling ringan, yaitu gas hidrogen. Sebagai perbandingan, kalau Jupiter ya, terdiri dari gas hidrogen sebanyak sekitar 90%, dan hampir 10%-nya adalah gas helium, maka Saturnus ini lebih tinggi lagi kandungan hidrogennya, yaitu 96%. Heliumnya cuma sekitar 3% lebih. Jadi memang jauh lebih ringan. Nah, bahkan saking ringannya itu, massa jenis dari Saturnus itu lebih ringan daripada air. Ya, air itu massa jenisnya 1 sebagai patokan dari berbagai macam benda ya yang ada di alam semesta. Nah, maka kalau bumi, material bumi ini massa jenisnya adalah sekitar 5,5 atau 5,5 gram per sentimeter kubik. Sehingga kalau massanya bumi ini ditaruh di air, dia pasti tenggelam dengan cepat. Karena air itu 1, sedangkan massa jenisnya bumi itu 5,5 atau 5,5. Dia akan tenggelam dengan cepat. Nah, planet Jupiter itu lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan dengan bumi karena didominasi oleh gas, tetapi massa jenisnya masih lebih berat dibandingkan air. Kalau air 1, maka Jupiter itu sekitar 1,6 gram per sentimeter kubik. Jadi kalau Jupiter itu ditaruh di atas air, ya ibaratnya ada samudra yang besar begitu, ada air, maka Jupiter ditaruh di atas air itu, dia akan tenggelam perlahan-lahan. Nah, yang menarik adalah Saturnus. Saturnus itu massa jenisnya lebih ringan daripada air. Kalau air itu 1, maka Saturnus itu cuma 0,68 gram per sentimeter kubik atau per cc. Cc itu singkatan dari sentimeter kubik. Jadi setiap sentimeter kubiknya itu beratnya atau massanya cuma 0,68 gram. Atau cuma sekitar 68% dari massa jenis air. Sehingga kalau misalnya Saturnus itu ditaruh di atas permukaan air, apa yang terjadi? Maka dia akan ngambang, ya, tidak tenggelam. Karena berat jenisnya itu lebih rendah, lebih ringan daripada air. Dia akan mengambang di atas permukaan air. Jadi ini menarik sekali ya, sahabat sekalian, bahwa planet yang sedemikian besar itu ternyata adalah planet paling ringan di tata surya kita. Oke. Nah, yang menarik lagi berikutnya dari planet ini adalah planet ini memiliki piringan atau cincin di sekitarnya. Sehingga kalau sepintas kita lihat bentuk dari Saturnus itu mirip piring terbang. Ya, kalau kita lihat dari samping begitu, di tengahnya menggelembung, di pinggirannya ada cincinnya atau cakram ya, berbentuk seperti cakram begitu. Nah, Saturnus ini bisa dilihat dari bumi dengan mata telanjang, tetapi tidak setiap saat. Jadi kalau kita melihat Saturnus ini dengan menggunakan teleskop misalnya, maka baru kelihatan itu bentuknya yang seperti piring terbang raksasa ya di luar angkasa sana. Karena ada gundukan di tengahnya, kemudian ada piringannya, ada cakram di sekitarnya, begitu. Tetapi kalau tidak menggunakan teleskop, maka akan terlihat planet itu seperti bintang yang redup,
warnanya agak kekuning-kuningan, pucat begitu. Planet Saturnus ini adalah planet yang terlihat dari bumi tetapi dengan redup dalam urutan yang kelima. Yang paling terang adalah planet Venus atau bintang kejora. Yang nomor 2 terangnya adalah planet Merkurius. Yang ketiga adalah planet Mars, yaitu planet merah atau bintang merah. Dan yang keempat adalah planet Jupiter. Nah, yang kelima ini yang paling redup dari bintang-bintang yang dekat itu adalah Saturnus. Tetapi kalau kita menggunakan teleskop, ya nggak usah yang profesional, yang amatiran saja, misalnya seperti yang saya juga punya untuk melihat benda-benda langit itu, maka sudah kelihatan Saturnus yang bentuknya seperti piring terbang raksasa nun jauh di sana. Jaraknya dari matahari adalah sekitar 1,4 miliar kilometer. Ya, jauh sekali memang. Kalau dibandingkan dengan bumi kita cuma 150 juta kilometer. Tapi Saturnus ini posisinya kira-kira 9 kalinya, ya, 9 kali jarak matahari dan bumi, yaitu sekitar 1,4 miliar kilometer. Nah, sahabat sekalian, karena sangat jauh itu, kemudian kelihatannya menjadi sangat redup. Tetapi masih terlihat oleh mata telanjang. Tahun lalu 2019, posisi Saturnus ini berada pada posisi yang memungkinkan untuk dilihat dengan mata telanjang. Jadi kelihatan dari bumi karena dia sedang purnama, ya. Planet-planet itu bisa mengalami bentuk sabit sampai purnama, kemudian sabit kembali, kemudian hilang. Nah, planet Saturnus terlihat dari bumi dalam bentuk purnama setiap 380 hari sekali. 1 tahun lebih ya 13 sampai 15 hari. Setiap periode itu maka dia kelihatan karena dia mengalami purnama dan terlihat dari planet bumi. Oke, sahabat sekalian, ini adalah planet yang sangat menarik, ya, planet nomor 2 besarnya, tetapi planet yang paling ringan, kemudian memiliki cakram atau berbentuk cakram seperti piring terbang raksasa, di mana cakram ini berada di dalam cakram yang lebih besar, yaitu tata surya kita. Ya, jadi menarik. Benda-benda langit itu memiliki pola yang kurang lebih sama, mirip-mirip. Jadi cakramnya Saturnus itu adalah sebuah bola planet yang dikelilingi oleh bermacam-macam benda yang lebih kecil yang berkitar di sekitar planet itu. Apa saja yang berkitaran di sana? Mulai dari debu-debu angkasa, kemudian bongkahan-bongkahan es, batu-batu kerikil, sampai kepada satelit, ya, satelit seperti bulan yang kita miliki itu. Jadi satelit alami, bukan satelit buatan manusia yang pesawat tanpa awak itu, melainkan satelit alami. Nah, cincin yang berkitar atau berputaran di sekitar planet Saturnus itu terdiri dari benda-benda itu. Jumlahnya sangat banyak. Satelit alaminya saja yang sudah diketahui oleh manusia sekitar 80-an. Ya. Bandingkan dengan Jupiter, ini lebih banyak. Jupiter itu sekitar 60-an. Tapi Saturnus itu 80-an. Yang sudah diberi nama sekitar 50-an, ya, 53 sampai saat ini. Yang sudah diberi nama, yang lainnya belum diberi nama, ya, karena banyak sekali. Nah, selain satelit alami yang 80-an itu, ada namanya satelit minor, ya, satelit mini, karena lebih kecil ukurannya beberapa kilometer lah, 5 kilometer, 10 kilometer. Tetapi kalau satelit yang utama ini, yang 80-an ini di atas 50 kilometer. Nah, yang satelit minor itu jumlahnya ratusan. Ya, ratusan. Jadi memang cincin ini sangat menarik, isinya adalah ratusan satelit-satelit ditambah dengan bongkahan es, ditambah dengan bebatuan yang lebih kecil, kerikil sampai debu-debu. Ini lebarnya mencapai sekitar 300.000 kilometer, ya, lebarnya cincin yang mengitari Saturnus itu.
Saturnusnya sendiri itu diameternya berapa tadi? Sekitar 116.000 km, tetapi cincinnya itu mencapai sekitar 2-3 kali lipatnya, yaitu sekitar 300.000 km. Sehingga dari kejauhan dilihat dari bumi itu bentuknya seperti cakram atau seperti piring terbang raksasa, ya. Itu ketika dilihat dari bumi dengan menggunakan teleskop itu. Nah, cakram ini di dalam cakram tata surya kita. Pusatnya adalah matahari. Nah, di sekitar matahari ini berkelilinglah planet-planet dan benda-benda langit lainnya, mulai dari debu-debu angkasa sampai kepada gumpalan-gumpalan planet, baik yang ada daratannya maupun yang gas itu. Nah, cakram tata surya ini pun berada di dalam cakram yang lebih besar lagi yang disebut sebagai galaksi Bima Sakti. Itu bentuknya juga seperti cakram, di tengahnya ada menggelembung begitu, pinggirannya itu banyak benda-benda langit lainnya. Cakram yang bentuknya seperti spiral karena dia berputar. Subhanallah, ya. Jadi jagat raya ini semuanya sedang bergerak, tidak ada benda diam dan polanya kurang lebih sama. Kecuali beberapa planet atau benda langit mungkin yang terguncang, ketabrak, kemudian kebalik putarannya dan sebagainya. Itu karena mengalami anomali tertentu. Tetapi pada dasarnya kurang lebih sama. Oke, sahabat sekalian, inilah planet Saturnus, planet nomor 6. Dan planet nomor 2 terbesar di tata surya kita. Apakah ada kemungkinan kehidupan di sana? Maka kalau pertanyaannya itu adalah kehidupan di dalam atau di permukaan planetnya, kita sudah bisa menebak tidak mungkin ada kehidupan di sana. Kenapa? Tidak ada daratan. Ya. Tidak ada daratan sehingga kita tidak mungkin berpijak di sana. Satu. Yang kedua itu terdiri dari gas hidrogen dominan dan kemudian ada sebagian kecilnya gas helium. Yang ketiga suhunya sangat rendah sehingga untuk manusia itu jelas selain tidak ada daratan tidak memungkinkan karena suhunya yang sangat rendah itu minus 180 derajat. Sesungguhnya bisa terjadi lebih rendah dari itu, tetapi karena di dalamnya, di dalam intinya itu menghasilkan panas juga, maka relatif dia lebih hangat. Tetapi dibandingkan Jupiter yang suhunya minus 108 derajat atau minus 110 derajat lah kurang lebih, ini sudah semakin dingin karena jaraknya yang semakin jauh dari matahari. Oke, sahabat sekalian. Inilah planet Saturnus ya yang sangat eksotik karena selain warnanya yang indah ya kekuning-kuningan, ada cincinnya yang berpendar juga sangat indah, terlihat seperti piring terbang raksasa di angkasa. Tetapi ketika dipertanyakan di sana mungkinkah ada kehidupan, maka jawabannya menjadi sangat lugas, di planet itu pasti tidak ada kehidupan. Tetapi sahabat sekalian, para ilmuwan melihat ada kemungkinan kehidupan di sana tidak di planet utamanya, melainkan di satelit yang mengitarinya. Kenapa? Karena satelit-satelit itu ternyata ada yang bentuk padatan. Memang beragam di sana ya. Ada yang berbentuk bongkahan es, ada yang bebatuan, ada yang gas dan sebagainya. Tentang ini ya, sebelum masuk ke tentang kehidupan, adanya kehidupan di sana tadi, tentang beragamnya isi dari cincin Saturnus itu muncul beberapa teori. Teori yang pertama itu mengatakan bahwa ceceran bebatuan, bongkahan-bongkahan es yang ada di sekitar planet Saturnus dalam bentuk cincin itu sesungguhnya dulu adalah bagian dari planet itu. Ketika dia berputar ya, kemudian sambil mendingin, maka yang bobotnya lebih besar itu sebagiannya ketarik ke pusat menjadi inti dari planet, tetapi sebagiannya lagi mencelat ke arah luar.
Sedangkan gasnya yang homogen, hidrogen itu membentuk gumpalan dikarenakan suhu yang dingin dan dikarenakan interaksi gravitasi maupun antigravitasinya, sehingga membentuk keseimbangan dan berbentuk bulat. Ya. Selalu benda-benda langit, planet itu berbentuk bulat karena dia memiliki keseimbangan gravitasi terhadap material yang dimilikinya. Nah, maka teori yang pertama mengatakan bahwa cincin ini adalah serpihan-serpihan ceceran dari material planet itu sendiri. Tetapi kemudian ada yang melihat kayaknya bukan hanya itu. Kenapa? Karena di sini ada bongkahan-bongkahan es yang itu mirip dengan komet yang ada di luar tata surya kita. Jadi ada meteor, ada komet, ada bebatuan semacam asteroid dan seterusnya, itu ada di situ semuanya. Maka boleh jadi, ya kata teori yang kedua ini sesungguhnya ini adalah benda-benda yang melintas di dekat planet itu dikarenakan gravitasinya cukup besar, dia berputar, maka kalau ada benda jatuh dari arah luar tata surya, dia terjebak dan terperangkap di dalam cincin itu. Oke, ya. Ini sekedar tambahan tentang bagaimana terbentuknya cincin itu. Nah, di dalam cincin itu ada puluhan satelit tadi. Nah, salah satu dan yang ini yang terbesar ya kita lihat adalah satelit Titan namanya. Titan ini punya daratan, ya jadi seperti bumi, menarik. Dan besarnya itu lebih besar dari bulan kita, satelitnya bumi, kurang lebih 1,5 kalinya ya dibandingkan dengan bulan. Dan bahkan satelit ini lebih besar dari planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terkecil di tata surya kita yang paling dekat dengan matahari. Besarnya lebih besar dari planet Merkurius, sehingga menarik. Ada benda lebih besar dari planet Merkurius mengitari planet yang lain dalam bentuk satelit. Ada daratannya. Dan yang menarik lagi, ada atmosfernya. Meskipun atmosfernya sangat padat, ya, sehingga digambarkan karena density atau kerapatan atmosfer yang padat itu diperkirakan Anda bisa melayang di sana, ya, seperti kalau ikan berenang di air begitu. Bisa melayang di sana. Atmosfernya didominasi oleh nitrogen. Ini mirip dengan bumi. Karena bumi kita ini ya 78% dari komposisi atmosfer kita adalah nitrogen. Sehingga loh kok mirip ya dengan planet bumi. Dan di sana ternyata banyak gas-gas hidrokarbon. Yang ini mengingatkan para ilmuwan kepada planet bumi kuno di waktu awal-awal masih muda baru kebentuk, itu kondisinya kurang lebih sama seperti itu. Ada metana, ada etana. Ya, metana adalah bentuk gas yang gampang terbakar, tetapi dia tersusun dari karbon, hidrogen, nanti ketemu dengan nitrogen. Kalau ini bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan air, dan seterusnya. Itu menjadi memungkinkan munculnya kehidupan di planet itu. Bukan di planetnya, tetapi di satelitnya. Ya, jadi sahabat sekalian, ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh para ilmuwan ketika NASA bekerja sama dengan lembaga antariksa Eropa dan Italia mengirimkan wahana yang namanya Cassini-Huygens. Jadi Cassini-Huygens ini dikirimkan pada tahun 2004 dan baru mendarat di Titan, bukan mendarat di planet Saturnus karena tidak bisa dijadikan tempat pendaratan, tidak ada daratannya, maka mendaratlah di salah satu satelit yang terbesar itu, yaitu Titan. Nah, ketika mendarat di sana, kemudian dianalisa kandungan segala macam zat-zat yang ada di sana, ya daratannya, kemudian atmosfernya, dan ada bentuk air dalam bentuk padatan, ya, es dan sebagainya, dan memiliki iklim yang mirip dengan bumi, sehingga di sana digambarkan ada lautan, ada danau, ya, ada segala macam. Memang masih tidak berbentuk atau berupa air cair, melainkan metana dan etana cair.
Tetapi itu mirip dengan bumi kuno kita yang diharapkan atau diprediksi bisa menjadi mirip dengan bumi kita semakin hari karena terjadi proses-proses alamiah yang mengarah kepada munculnya kehidupan di sana. Maka para ilmuwan berharap boleh jadi satu ketika di sana akan muncul kehidupan itu, atau bahkan mungkin sekarang ada, tetapi bukan untuk manusia tentu. Kenapa? Karena manusia kayaknya tidak tahan dengan suhunya yang sangat dingin. Minus 180 derajat Celcius, itu luar biasa dinginnya. Tetapi bagi mikroorganisme itu dimungkinkan. Sehingga para ilmuwan tetap berharap menarik nih untuk terus mengamati planet Saturnus, terutama satelitnya yang bernama Titan itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan kajian kita tentang planet Saturnus sampai di sini ya, sebuah planet yang sangat menarik, tetapi di planetnya sendiri tidak mungkin ada kehidupan, melainkan di satelitnya yang dimungkinkan muncul kehidupan itu. Dan kalau sampai itu terjadi, wah menarik, itu menjadi pembuktian dari firman Allah bahwa Allah menyebarkan makhluk yang disebut sebagai dabah. Mungkin tidak dalam bentuk manusia, tetapi dalam bentuk makhluk melata dalam ukuran yang mikroorganisme yang bisa saja dia kemudian berpindah tempat atau kemudian berkembang menjadi makhluk yang lebih tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan ini memberikan wawasan tambahan kepada kita tentang betapa Al-Quran mendorong kita untuk mengamati segala ciptaan Allah di jagat raya ini yang menghantarkan kita kepada kekaguman kita, semakin kagum dan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.